riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini beliau salah seorang sahabat yang pernah sholat di belakang Nabi, sholat tahajud atau qiyamul lail, qiyam Ramadan. Beliau menceritakan pengalamannya bersama Nabi, bagaimana beliau Rasulullah membaca ayat. Kata Hudzaifah, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftatahal Baqarah. Lalu Nabi mulai setelah membaca Fatihah, lalu Nabi membaca surat Al-Baqarah. Berarti mulai dari Alif Lam Mim. Kalau kayak kita Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus Nabi membaca pada rakaat pertama, ukurannya kira-kira sampai 90 ayat. Kata Hudzaifah, yarka'u fil mi'ah atau kama qala sallallahu. Insyaallah Nabi ini pasti ruku pas ayat ke-100. Ini kata Hudzaifah. Tapi ternyata ikhwafillah rahimakumullah, tsumma madha. Begitu sudah dapat 100, Nabi bukan ruku, lanjut. Kemudian Hudzaifah lagi-lagi mengatakan yusalli fi raka'ah. Oh, ini pasti nanti Nabi akan ruku ketika habis surat Al-Baqarah ini. Dia akan sholat 1 rakaat menggunakan Al-Baqarah. Kemudian tsumma madha. Nabi lanjut begitu selesai surat Al-Baqarah 286 ayat. Nabi tidak rukuk di rakaat pertama, tapi langsung Nabi fa'akhadhan nisa. Nabi langsung lompat ke surat An-Nisa. Jadi tidak ke surat Ali Imran. Kan seharusnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi Nabi langsung ke An-Nisa, tidak ke Ali Imran. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa boleh kita melompat surat, tidak ada masalah. Misalnya kita baca duluan Alhaakumut Takatsur, kemudian nanti baru kita baca Wasyamsi wa duhaha. Ini enggak ada masalah. Atau kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Pertama, ayat pertama, nanti ayat kedua kita pakai Alhaakumut Takatsur. Ini tidak ada masalah berdasarkan ini hadis ini. Jadi boleh kita mendahulukan ayat yang depan kita belakangkan, surat yang belakang kita kedepankan, tidak ada masalah berdasarkan. Kemudian Nabi membaca surat An-Nisa. Begitu selesai An-Nisa, Nabi tidak ruku, masih rakaat pertama. Tsumma akhadha Ali Imran. Itu kemudian Nabi mundur lagi mengambil surat Ali Imran. Berarti satu rakaat pertama itu Nabi menggunakan Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Kalau kita hitung itu 5 juz lebih. Itu dalam satu rakaat. Baru Nabi tsumma raka, kemudian Nabi baru ruku. Fakana ruku, kemudian faqala, lalu Nabi mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ini kata Nabi waktu ruku. Kata Hudzaifah bercerita, fakana ruku'uhu qariban min qiyamihi. Jadi rukunya Nabi itu lamanya hampir sama dengan berdirinya. Jadi kalau berdirinya menggunakan 5 juz lebih, ya taruhlah rukuknya 4 juz ya Pak, lamanya, waktunya. Berarti dia mengulang-ulangi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim.
Nah, kalau itu yang kita lakukan, kita ruku dalam 4 juz, pola kayak kita, bisa jadi langsung berurut kita, langsung berurak ini. Ya, ini kalau 4 juz ukuran kita ruku, karena qariban min qiyami, jadi dekat sekali dengan berdirinya itu, lamanya Nabi ruku. Tsumma qama, kemudian Nabi berdiri, bangun untuk i'tidal, mengatakan sami'allahu liman hamidah. Kemudian berdirinya ini dari i'tidal itu hampir sama dengan rukuknya. Taruhlah 3 juz dia berdiri setelah rukuk, itu lamanya. Kemudian fasajada, Nabi membaca itu mustarsalan, kata Uzaimah. Jadi Nabi membaca itu dalam keadaan tidak gugup-gugup, mustarsalan. Kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini nama mustarsalan. Tidak gugup kayak orang kebanyakan sholat tarawih itu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak begitu, tapi mustarsalan. Tadi pelan dia bacaannya. Idza marra bi ayati tasbihin sabbah. Kalau ada ayat yang berbicara tentang tasbih, Nabi bertasbih dulu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Nabi bertasbih di ayat itu. Fa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau ada ayat terkait dengan doa, Nabi berdoa dulu. Coba. Itu makanya pantas dia panjang. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Kalau ada ayat tentang perlindungan, Nabi berlindung. Ya Allah, lindungi kami dari bahaya, dari longsor, dari ini, dari banjir, semuanya. Dia berdoa dulu. Ud'uni astajib lakum misalnya. Dia berdoa dulu nanti, baru dia lanjutkan. Fasajada, kemudian Nabi sujud wa qala, dan mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu nahwan min qiyamihi. Jadi sujudnya itu hampir sama dengan i'tidalnya. Kalau i'tidal tadi sekitar ukuran 3 juz, kemudian sujudnya itu ukuran 2 juz, lama sujud. La ilaha illallah. Nabi mengulang-ulangi subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Seperti itulah kesungguhan Nabi dalam beribadah, maksimal, tidak sekedar gitu. Jadi kebaikan itu jangan sekedarnya, tapi yang paling maksimal. Kata Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh beribadah ini, Allah akan berikan jalan supaya kita khusyuk, supaya senang, supaya yang panjang terasa pendek, apalagi bacaan imamnya bagus. Makanya jadi imam itu yang paling bagus aqra'ukum li kitabillah, yang enak bacaannya, yang bagus tajwidnya. Ini ada cerita di bagian timur. Ada cerita di bagian timur. Itu kebetulan pada bulan puasa itu seharusnya anaknya jadi imam. Tapi anaknya tidak ada bahasanya. Tidak nitip pesan bahwa saya nggak bisa karena ada kepentingan lain. Karena tidak hadir, akhirnya mau tidak mau, karena anaknya dipanggil berkali-kali tidak ada, akhirnya majulah bapaknya itu menggantikan anaknya untuk sholat tarawihnya. Kalau isya sudah ada imam. Nah begitu dia takbir tarawih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa. Di belakang alham maksudnya di belakang, jauh-jauh sayup. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul
sampai 3 kali terus dia bilang. Apa dia bilang di hatinya? Yo kan kena muni. Allah. Kenapa Allah? Tegur nih teman, itu dia bilang di hatinya. Karena berkali-kali ditegur tidak berubah. Akhirnya yang di belakangnya itu mengatakan, petih. Dia ulang kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal alhamdulillah mudine lagu alhamdulillah doang sudah. Akhirnya yang di belakangnya itu mengatakan petih. Nah, berarti ini sudah batal ini yang di belakangnya karena memberitahu petih. Karena itu sudah ngomong. Tapi kalau dia sambung itu tidak batal. Kalau dia sambung Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa juga yang di belakang itu alhamdulillah dia lanjutkan dia. Ya tuntun begitu. Keluar. Nah, itu Bapak rahimahullah. Karena itu ketika kita menjadi imam itu maka aqra'ukum bi kitabillah. Yang paling enak bacaannya. Jadi kalau panjang sholatnya tidak ada masalah. Itu jadi terasa senang kita mengikuti. Makanya kata Nabi di dalam hadis yang sahih, min fiqhir rajuli tulu salatihi wa qisari khutbatihi. Atau dalam hadis yang lain, tulu salatir rajuli wa qisaru khutbatihi mahinnatun min fiqhihi. Jadi panjangnya salat seseorang dan pendeknya ceramahnya bagian dari kecerdasannya. Saya kira cukup sampai di sini supaya kita tetap cerdas. Ini jadi sholat dipanjangkan dan ceramah usahakan dipendekkan. Demikian mengambil kesempatan untuk setelah sholat maghrib ini semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.